Haleluya, puji Tuhan. Jemaat GPD Tikala yang Tuhan Yesus kasihi, 3,5 bulan terakhir ini dunia digoncangkan oleh virus corona atau COVID-19 yang dalam penyebarannya sangat mematikan. Virus ini telah mengganggu kehidupan umat manusia, telah mengganggu perekonomian dunia berada pada titik yang paling terendah. Perusahaan-perusahaan besar telah bangkrut, telah tutup, pemecatan tenaga kerja di mana-mana. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita lihat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang terjadi di bawah kolong langit ini atas izin Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai orang percaya, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar dan tekun menjalankan semua kebenaran firman Tuhan. Apabila kita menghadapi virus ini, Tuhan akan mengadakan pemisahan antara kita dan orang fasik. Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan membimbing kita. Jemaat yang dikasihi, mari kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Kejadian 18 ayat 23 sampai 26. Kejadian 18 ayat 23 sampai 26, demikian firman Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tiadakah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu?" Ayat 25, "Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang-orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah diri kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Ayat 26, Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini datang pada saat rencana Tuhan untuk menghukum kota Sodom dan Gomora. Kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, Allah datang ke dunia, menemui Abraham, dan Allah menyampaikan maksud rencana pemusnahan dari kota Sodom dan Gomora. Karena selama ini menurut Allah telah terjadi banyak perbuatan-perbuatan dosa di kota Sodom dan Gomora, sehingga Allah turun melihat sendiri apakah benar seperti itu. Lalu Abraham mendekati Tuhan dan bermohon kepada Tuhan. Dalam permohonannya itu ada 6 permohonan Abraham sampaikan kepada Tuhan. Apakah ada orang benar di kota itu? Apakah engkau tetap menghukum kota itu? Sehingga orang benar sama orang fasik dianggap sama saja. Apakah Tuhan tidak memisahkan antara orang benar dan orang fasik itu? Tapi Tuhan Allah menjawab pada ayat 26 mengatakan bahwa ada 50 orang benar di kota itu, dia tidak akan menghukum kota itu. Abraham bertanya lagi kepada Tuhan, apakah 45 orang benar di kota itu? Apakah Tuhan masih menghukum kota itu? Tuhan Allah menjawab, kalau ada 45 orang di kota itu, Tuhan tidak akan menghukum kota itu karena 45 orang itu. Abraham bertanya lagi kepada Tuhan Allah, apakah 40 orang di kota itu? Apakah Tuhan akan menghukum kota itu? Allah menjawab, kalau ada 40 orang di kota itu, Tuhan tidak akan menghukum kota itu. Abraham bertanya lagi, apakah 30 orang di kota itu? Apakah Tuhan tetap menghukum kota itu? Allah menjawab, kalau ada 30 orang di kota itu tidak akan dihukum karena 30 orang itu. Abraham bertanya lagi, kalau ada 20 orang di kota itu yang benar, apakah Tuhan tetap menghukum kota itu? Allah menjawab, kalau ada 20 orang di kota itu, Tuhan tidak akan menghukum kota itu. Dan pertanyaan atau permohonan terakhir daripada Abraham, bahwa kalau ada 10 orang di kota itu, apakah Allah tetap menghukum kota itu? Allah menjawab, kalau ada 10 orang di kota itu, Allah tidak akan menghukum kota itu. Saudara-saudara sekalian, begitu pedulinya Abraham kepada orang benar yang ada di dalam kota itu. Abraham berpikir bahwa ada sekitar 10-50 orang yang hidup benar di kota Sodom dan Gomora. Tapi ternyata sesuai dengan penilaian Allah bahwa hanya sekitar 4 orang saja yang benar di kota itu. Saudara, sebelum Allah menghukum kota itu, Allah mengadakan suatu proses penyelamatan, suatu proses perbedaan atau pemisahan antara orang benar dan orang fasik. Kalau kita baca dalam Kejadian 19 ayat 15, Kejadian 19 ayat 15,
Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani mereka, dia. Lalu kedua orang itu menuntun keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai ke luar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti di manapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Setelah proses penyelamatan itu, terjadi pemusnahan kota Sodom dan Gomora oleh hujan belerang dan hujan api, dan musnahlah seluruh kota itu. Keempat orang itu diselamatkan, tetapi dalam perjalanannya istri Lot melihat ke belakang, maka dia berubah menjadi tiang karam. Saudara-saudara sekalian, begitu dahsyatnya pemeliharaan Tuhan terhadap orang benar. Sebelum Allah menghukum dunia ini, Allah menghukum Sodom dan Gomora, dia menyelamatkan dulu orang benar. Dia memisahkan dulu orang benar dari orang fasik, baru dia adakan penghukuman. Jadi saudara-saudara, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Sekarang ini tinggal kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan kita takut terhadap corona ini. Pasti Tuhan akan membela kita, pasti Tuhan akan memelihara kita, pasti Tuhan akan memisahkan kita dari orang fasik, akan meluputkan kita daripada penyakit ini. Karena kalau kita lihat daripada Kejadian 19 ayat 15 ini, Tuhan begitu menyayangi orang benar. Dia menggandengkan tangan mereka, memegang tangan Lot, memegang tangan istri, memegang tangan kedua anaknya, dan menuntun keluar dari kota itu. Harus cepat, harus segera berlari, melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Sehingga mereka berempat selamat, tapi dalam perjalanannya istri Lotnya menjadi tiang garam, dan hanya 3 yang selamat, orang benar yang selamat dalam peristiwa ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, kita tidak perlu takut. Firman Tuhan katakan kalau ada 10 orang saja benar di kota Manado tidak akan dibinasakan. Kalau ada 10 orang saja benar di kota Bitung tidak akan dibinasakan. Kalau ada 10 orang saja benar di kota Tomohon tidak akan dibinasakan. Ada 10 orang saja di kota Amurang tidak dibinasakan. Yang penting kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan dan tekun menunggu sampai Tuhan datang. Jangan sampai kita sudah benar dan kita tidak tekun dalam penantiannya, Tuhan datang, kita dalam keadaan kendor, kita dalam keadaan yang tidak takut akan Tuhan, tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak dipilih masuk dalam kerjaan surga. Mari saudara, kita melihat dalam Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Saya bacakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menanti Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sungguh luar biasa kebenaran firman ini. Kita harus hidup benar dan tekun sampai Tuhan datang. Jangan sampai kita kendor dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita harus tunggu, kita tekun sampai Tuhan Yesus datang. Dan apabila Dia datang mendapati kita dalam hidup dalam benar, Dia janji firman ini merupakan milik bagi kita, bahwa Dia akan menjaga kita, Dia akan menolong kita. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, jangan kita takut dan gentar. Yang penting kita hidup benar di hadapan Tuhan dan tekun melaksanakan semua kebenaran firman Tuhan. Ketakutan membuat 2 hal. Ketakutan pertama, kita tidak percaya kepada Tuhan. Ketakutan kedua, kita menghabiskan waktu kita hanya untuk memikirkan tentang ketakutan, kekecewaan, kebimbangan, keraguan. Waktu kita habis dipakai untuk memikirkan ketakutan itu, sehingga hilanglah waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan, hilanglah waktu untuk kita memuji Tuhan, hilanglah kita waktu untuk berdoa dan mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudara sekalian, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan, taat sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih.